Bab 1941. Kakek, aku akan memberitahumu. Tan Yun berkata dengan dingin. Bajingan, Long Sun Pengkun berkata dengan kejam, bahkan jika kamu mengambil bunga haus darah, kekuatanmu akan meningkat sebesar 10%, kamu masih akan mati. Benarkah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ketika Tan Yun berbicara, rasa sakit tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat. Fitur wajah Tan Yun terdistorsi, semburan darah menyembur keluar dari hidungnya, dan kemudian darah keluar dari telinga dan pupil raksasanya. Berdengung, Hong Meng gemetar dalam kehampaan, dan di kepala besar Tan Yun, nyala api berkabut hingga 1000 kaki terbakar. Betul sekali, Tan Yun membakar jiwa leluhur Hong Meng, dan segera, kekuatannya meroket 30% lagi. Anak Tan Yun, apakah kamu akhirnya akan bekerja keras? Sangat bagus. Gong Zihan di Hong Meng Void di belakang Tan Yun mencibir. Di mata dia dan cucu tertua Pengkun, Tan Yun akan bekerja keras. Fakta bahwa Tan Yun tidak hanya putus asa, tetapi juga membuat konspirasi. Dia ingin memberitahu mereka berdua bahwa dia akan bekerja keras, tetapi pada saat yang sama, dia harus dengan sengaja menekan kekuatan fisik hingga 80%, dan ketika dia memiliki kesempatan, dia akan meledak dengan seluruh kekuatannya dan menghancurkan dua pedang tua dengan tangan kosong. Pada saat itu, Tan Yun akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang. Membunuh. Gong Zihan mengeluarkan raungan tajam, dan sambil memegang Excalibur Si Yuan di tangannya, berayun sangat cepat dari kekosongan, sejumlah besar kekuatan Si Yuan di tubuhnya mengalir ke Excalibur Si Yuan. Seni pedang Si Yuan Sentian. 10.000 pedang kembali menjadi satu, bunuh semua pahlawan. Su, Ho. Tiba-tiba, serangkaian lampu pedang Si Yuan yang berkabut muncul di kekosongan Hong Meng. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang berkumpul menjadi cahaya pedang Si Yuan sepanjang 300.000 meter, dengan kehampaan yang menerjang, menuju bagian belakang Tan Yun. Kembali, kecepatannya mengerikan. Hampir pada saat yang sama, cucu Pengkun, yang setinggi 3.000 kaki di Hong Meng Void di depan Tan Yun, meledak dengan kekuatan kekacauan di tubuhnya. Seni pedang kekacauan Taiking. Kekacauan tidak terlihat, terlalu murni dan tidak bertuhan, dan niat membunuh terlihat. Long Sun Pengkun bergerak dalam lintasan misterius dari Void of Hong Meng, cahaya pedang kacau sepanjang 100.000 zang tiba-tiba dilepaskan, menebas ke arah Tan Yun 30.000 zang. Pada saat ini, cucu tertua Pengkun menyerang, dan kemudian Gong Zihan datang untuk membunuhnya. Situasi Tan Yun genting. Tan Yun memiliki kesempatan untuk menghindari serangan 300.000 zang Si Yuan Jianmang yang ditampilkan oleh Gong Zihan dari belakang, tetapi dia tidak melakukannya. Dia memutuskan bahwa dia lebih suka terluka, tetapi juga melukai Gong Zihan. Pedang penghancur ruang dan waktu, hancurkan langit. Murid raksasa berdarah Tan Yun mengungkapkan niat bertarung yang gila, dan menggunakan salah satu dari 3 kekuatan magis paling kuat di Hong Meng Tu Divine Sword Array, Time and Space Destroyer Sword. Dengan raungan teriakan Tan Yun, aliran waktu yang sangat lama di Hong Meng Void, seperti air terjun besar yang jatuh dari langit. Wow, pada saat yang sama, dengan suara gelombang yang bergejolak, gelombang ruang, bergegas dari Hong Meng Void ke semburan waktu. Ketika gelombang ruang dan aliran waktu bertemu, mereka langsung bergabung menjadi pedang ajaib ruang waktu sepanjang 100.000 meter. Kekuatan ruang dan waktu meresap ke dalam bilah penghancur ruang dan waktu, seolah-olah mengabaikan batasan ruang dan waktu, itu menabrak lampu pedang kacau yang dilepaskan oleh cucu Pengkun. Bang! Dengan suara keras, cahaya pedang kacau pertama benar-benar hancur. Boom! Boom! Dengan suara cepat dan keras. Pedang Dewa Penghancur Waktu dan Ruang menghancurkan ratusan balok pedang yang kacau seperti bambu, dan menebas ke arah cucu Pengkun yang terkejut. Bajingan kecil ini pantas untuk mengambil bunga dewa yang haus darah dan roh leluhur Hong Meng yang membakar diri, jadi kekuatannya sangat menakutkan. Cucu Pengkun tertegun dan buru-buru menghindar. Ketika cucu Pengkun mundur di udara dan lolos dari pedang penghancur ruang dan waktu, Tan Yun mengucapkan suara kesakitan yang tak terbendung. Ah! Bang! Wow! Namun, Gong Zihan menggunakan cahaya pedang 300.000 zang dari Origin Sentient Art, dan menusuk punggung Tan Yun dengan ganas. Dengan suara keras, tubuh Tan Yun awalnya ditutupi dengan armor Dewa Abadi yang mengejutkan dan retak, ini rusak. Setelah armor ilahi seluas 30.000 meter persegi hancur, tubuh Tan Yun yang memar dan berdarah terbuka. Pada saat yang sama, ketika Origin Jianlight seluas 300.000 meter persegi milik Gong Zihan runtuh,
kekuatan tirani mengalir ke punggung Tan Yun. Kulit punggung Tan Yun pecah, dan tulang punggungnya yang besar terlihat dalam kabut darah. Kilatan cahaya melintas di mata Tan Yun, mulutnya menyemburkan darah, tubuhnya berguling, dan dia tampak seperti tidak bisa memegang pedang Excalibur Hongmeng setelah terluka parah, menyebabkan pedang Excalibur Hongmeng terlepas dari tangannya. Pada saat ini, Sun Pengkun tertua, yang baru saja lolos dari pedang pemusnah ruang dan waktu Tan Yun, melihat adegan ini dan buru-buru berteriak kepada Gong Zihan, cepat. Dia terluka parah, dan Excalibur Hongmeng dijatuhkan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, segera bunuh dia. Cucu Pengkun tampak bersemangat, dan kemudian mengingatkannya melalui transmisi suara, juga hati-hati dengan kandang luar angkasanya, hati-hati dengan tindakannya yang tiba-tiba terhadapmu. Jika dia mundur segera setelah membunuhnya, waktunya akan dibalik, dan dia bisa dibangkitkan seketika. Sebenarnya Sun Pengkun tidak perlu diingatkan. Gong Zihan, yang pernah berperang melawan Tan Yun di masa lalu, tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang jahat. Namun, pada saat ini, menurutnya, bahkan jika Tan Yun lebih jahat dan tanpa pedang ilahi Hongmeng di tangannya, semua trik akan sia-sia. Oke, Gong Zihan menjawab. Setelah dia menggunakan Ekaristi Si Yuan, tubuh setinggi 18.000 kaki berlari liar dari kekosongan Hongmeng, dan muncul di atas Tan Yun yang jatuh dalam sekejap mata. Mengangkat pedang ilahi Si Yuan 12.000 zang, memenggal kepala Tan Yun, dan meraung. Goblin, pergi ke neraka. Tidak ada keraguan bahwa jika kepala Tan Yun dipotong, itu akan meledak. Kandang luar angkasa. Pada saat kritis ini, Tan Yun, yang jatuh, menggunakan sangkar luar angkasa dengan kekuatan gaib. Tiba-tiba, kekuatan ruang hampa Hongmeng dalam radius 1 juta kaki mengamuk untuk membentuk sangkar ruang dengan diameter 1 juta kaki. Di sangkar luar angkasa, Gong Zihan menyeringai, dan merasakan kekuatan pengekangan yang kuat, bergegas dari segala arah, seperti gunung yang meremas ke arahnya. Pada saat ini, Gong Zihan mencibir dalam hatinya. Menurutnya, Tan Yun akan mengambil kesempatan untuk menyerang dirinya sendiri. Tapi Tan Yun tidak. Sebaliknya, dia tampak panik dan menukik ke bawah, mencoba mengejar pedang besar pembunuh dalam kehampaan. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Setelah menggunakan sangkar luar angkasa, dia tidak akan menembakku. Memikirkan hal ini, Gong Zihan meraung, buka untuk Raja Leluhur. Tubuh Gong Zihan melonjak dengan kekuatan sumber awal, dan segera merasakan bahwa kekuatan ruang yang mengikatnya telah melemah. Hahaha, Tan Yun, hari ini kamu tidak punya cara untuk pergi ke surga dan bumi, mati. Gong Zihan, yang tingginya 18.000 kaki, memegang pedang Dewa Si Yuan, yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki, dan menukik 2 kali kecepatan Tan Yun dengan senyum menyeringai, dan muncul di atas punggung Tan Yun dengan kecepatan tinggi, memegang Si Yuan dengan kedua tangan. Pedang suci, bersandar ke punggung Tan Yun, menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Wow, pada saat ini, setelah melemparkan tubuh kekacauan, cucu Pengkun seluas 3.000 kaki persegi, memegang pedang leluhur kekacauan tertinggi, muncul dalam kekosongan di belakang Tan Yun, dan bersiap untuk memberikan Tan Yun yang fatal setelah Tan Yun menggunakan waktu, kemunduran, memukul. Namun, adegan berikutnya terjadi, sehingga hati cucu Pengkun muncul di lautan badai. Gong Zihan merasakan ketakutan yang dalam. Tetapi melihat bahwa Tan Yun menukik ke bawah pada saat kritis hidup dan mati, tubuhnya yang berlumuran darah 30.000 zang tiba-tiba berbalik. Ke bawah, dia menarikan tinju kanan yang besar dan menghantam pedang ilahi kekacauan yang dipenggal. Hahaha, apakah kamu masih ingin mengayunkan pedang dengan tangan kosong? Raja leluhur itu akan menghapusmu terlebih dahulu. Tawa Gong Zihan berhenti tiba-tiba, dan kemudian, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang luar biasa, dia berseru dengan memilukan. Berkata, bagaimana ini mungkin? Pedang leluhur asli Raja Leluhur adalah senjata leluhur terbaik, bagaimana bisa dihancurkan olehmu? Ledakan. Wow, namun, setelah Tan Yun mengepalkan Excalibur Si Yuan yang panjangnya lebih dari 10.000 meter, Excalibur Si Yuan pecah seperti keramik. Membunuh. Ketika Gong Zihan terkejut, Tan Yun, yang masih menempatkan dirinya pada jiwa leluhur Hongmeng, mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya pada sepasang pupil raksasa yang berdarah. Tubuhnya berayun di udara dan menendang kaki kanannya ke arah kepala Gong Zihan. Dengan satu tendangan, kekosongan di seluruh arai pedang ilahi Hongmeng Tu menjadi terfragmentasi. Gong Zihan kaget dan menghindar perlahan.
Adegan Tan Yun menghancurkan Excalibur Si Yuan dengan tangan kosong muncul di benaknya. Bagaimana dia bisa berani melawan Tan Yun secara fisik? Gong Zihan layak menjadi orang kuat di kerajaan leluhur. Meskipun dia menghindar karena malu, dia lolos dari tendangan fatal Tan Yun. Tan Yun tidak terkejut dengan ini, karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membuat Gong Zihan terpesona dengan satu tendangan. Ledakan. Hampir segera setelah Gong Zihan lolos dari tendangan Tan Yun seperti binatang buas. Sebuah pukulan ke kanan menghancurkan kekosongan dan meledak ke arah Gong Zihan. Wow, Gong Zihan yang terkejut tiba-tiba bersandar dan buru-buru menghindari pukulan fatal Tan Yun. Tan Yun mengaum, lengan kanannya tiba-tiba berkontraksi, dan siku kanannya menghantam dada Gong Zihan dengan keras. Apa, Bang? Wow! Dalam teriakan Gong Zihan, armor di tubuhnya terkoyak, dan siku kanan Tan Yun menghantam dada Gong Zihan dengan keras. Bang! Ketika dada Gong Zihan meledak menjadi daging dan darah, klik, klik. Retakan tulang yang jelas terdengar, dan setelah 5 tulang rusuk yang kuat di dadanya patah, dia menusuk berdarah dari punggungnya. Wow! Seteguk darah menyembur dari mulut Gong Zihan, dan organ dalamnya dipukul lebih keras dari sebelumnya. Tubuh seperti gunung dibombardir seperti bola meriam. Darah yang keluar dari dadanya seperti air terjun darah yang menodai langit. Sialan tua, lihat bagaimana Lao Su membersihkanmu. Tan Yun menyeringai, dan dari kekosongan Hong Meng, dia menggunakan langkah ilahi Hong Meng dan berkedip ke arah Gong Zihan. Cucu senior, tolong bantu aku. Setelah Gong Zihan menstabilkan tubuhnya dari kehampaan, dia berteriak ngeri, membakar jiwa leluhur asal pertama, dan melarikan diri ke kejauhan. Sekarang kamu menempatkan dirimu pada jiwa leluhur, tidakkah menurutmu sudah terlambat? Tan Yun menari dan terus mengejar Gong Zihan, lebih cepat dari Gong Zihan yang terluka parah hingga 30% penuh. Oke, tunggu, orang tua itu akan datang menyelamatkanmu. Cucu Pengkun menahan kepanikan Tan Yun karena bisa menghancurkan leluhur terbaik dengan tangan kosong. Memegang Chaos Excalibur, dia segera menempatkan dirinya pada jiwa leluhur, kecepatannya meledak, dan dia mengejar Tan Yun dengan sangat cepat. Ada 4 alasan mengapa dia membakar dirinya sendiri dengan jiwa leluhur. Pertama, dia dapat melihat bahwa cedera Tan Yun pulih dengan sangat cepat, dan dia harus membuat keputusan cepat. Kedua, dia melihat dari kemampuan Tan Yun untuk melawan ketika dia terluka parah dalam pekerjaan mode, hingga serangan balik yang tiba-tiba dan Gong Zihan yang terluka parah, bahwa Tan Yun bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Dewa Leluhur Abadi yang lama. Ketiga, dan yang paling penting, dia tidak bisa membiarkan Gong Zihan mati. Jika dia mati, dia akan menghadapi Tan Yun, keuntungannya akan hilang, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, setelah pembunuhan Tan Yun, pihak sendiri harus bertarung dengan tegas dengan yang kuat seperti Great Demon Lord. Jika Gong Zihan hilang, dia dan putrinya bisa mati di tangan yang kuat seperti Raja Iblis Besar. Oleh karena itu, Sun Pengkun tertua harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Gong Zihan. Menurutnya, selama dia menyelamatkan Gong Zihan, dia menyeret Tan Yun dan membiarkan Gong Zihan memasuki senjata ajaib ruang waktu Master untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah Gong Zihan pulih dari luka-lukanya, tidak akan sulit untuk bergabung dengannya untuk membunuh Tan Yun. Pedang Chaos Tai King seni pedang tak bertanda Tai King kejam. Tepat ketika Tan Yun hendak mengejar Gong Zihan, cucu tertua Pengkun berada 100.000 kaki di belakang Tan Yun. Dia menggunakan seni pedang Chaos Tai King, yang terkenal dengan pedangnya yang cepat dan kejam. Su Ho memegang pedang ilahi kekacauan, dia menari sangat cepat dari kehampaan, dan setelah berubah menjadi lintasan misterius, dia tiba-tiba menikam pedang. Ledakan. Saat Sun Pengkun jangka panjang menusuk dengan pedang, tiba-tiba, cahaya pedang berkabut 30.000 zang yang mengandung makna membunuh dan kejam, meledak ke punggung Tan Yun. Seni pedang Chaos Tai King yang dipraktekkan oleh cucu tertua Pengkun ditinggalkan oleh nenek moyang dari 3 alam semesta. Hanya ketika ranah 7 emosi dan 6 keinginan benar-benar acuh tak acuh, pedang kejam Tai King yang ditampilkan akan dapat menyerang musuh, tidak ada jejaknya. Jelas, cucu Pengkun memiliki obsesi yang kuat dengan 7 emosi dan 6 keinginan di dalam hatinya. Oleh karena itu, meskipun dia telah menampilkan pedang kejam Qingqing, kekuatannya sangat berkurang. Namun terlepas dari ini, cahaya pedangnya yang halus dan tak henti-hentinya masih memberi Tan Yun perasaan yang menakutkan. Pada saat yang sama, pada saat ini, Sun Pengkun tertua ingin menyelamatkan Gong Zihan, tetapi sudah terlambat.
Hanya dengan ini, Tan Yun menyerang Gong Xihan. Di mata Changsun Pengkun, Tan Yun pasti akan menyerah pada Gong Xihan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia juga meremehkan tekad Tan Yun untuk melenyapkan Gong Xihan. Alasan mengapa dia dimusnahkan daripada dibunuh adalah karena Tan Yun memikirkan penderitaan yang dia derita dari reinkarnasi selamanya, dan membunuh Gong Xihan seperti ini. Lalu dia mati terlalu ringan. Tepat ketika cucu Pengkun memutuskan bahwa Tan Yun akan menghindar untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerah pada Gong Xihan, kalimat Tan Yun berikutnya membuat cucu Pengkun tiba-tiba terpana. Cucu tertua, Lao Pifu, Lao Su memberitahumu bahwa bahkan jika Lao Su meluangkan waktu untuk membalikkan kekuatan gaibnya kali ini, Gong Xihan akan dihapuskan. Pifu tua, tunggu Lao Su menunggu sampai Lao Su menghapusnya, lalu jaga dirimu dan balas dendam ayahku. Tan Yun meraung dan mengguncang langit. Dia menutup mata terhadap Taikeng Ruthless Wuhen Jianmang yang meledak dari belakang, dan dengan keras mengejar Gong Xihan yang terluka parah, dan tinju kanannya menghantam dadanya yang berdarah. Ah! Raja leluhur telah bertarung denganmu. Gong Xihan, yang berdarah dari 7 lubang dan terluka parah, membalikkan tangan kanannya, dan mengorbankan pedang suci tertinggi yang panjangnya 10.000 kaki, dan menusuk tenggorokan Tan Yun. Gong Xihan, kamu terluka parah sekarang, apa yang akan kamu lawan Lao Su? Tan Yun menatap tajam, dengan pedang patah ini. Kirim ke Lao Si. Tan Yun berteriak, tinju besar yang meledak ke arah Gong Xihan tiba-tiba membuka cakarnya dan meraih pedang dewa tertinggi. Saat tangan kanannya mengerahkan kekuatan, dengan retak dia tiba-tiba mematahkan pedang suci tertinggi. Pada saat ini, Taikeng Ruthless Wuhen Jiangong telah muncul di belakang kepala biara Tan Yun. Mengaum, Tan Yun mematahkan pedangku dengan tangan kanannya, mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan tiba-tiba mengambil langkah dan muncul di depan Gong Xihan, yang tingginya 18.000 kaki. Dengan lambaian tangan kanannya, darah tiba-tiba muncul, menahan bilah yang patah untuk dipotong. Tejin tangan kanan Gong Xihan. Oh tidak, pompa! Di tengah ratapan tragis Gong Xihan, Tan Yun mengepalkan pedang yang patah lagi, menusuk pergelangan tangan kiri Gong Xihan dengan paha berdarah, dan meremukkan otot tangan kirinya. Pompa! Pada saat ini, cahaya pedang Taikeng yang kejam dan tidak bertanda, dengan kekuatan yang mengerikan, menembus punggung Tan Yun, menghancurkan jantung Tan Yun, dan menembus dadanya. Detik berikutnya, ketika cahaya pedang menghilang, Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, meledak terbuka, dan tubuh tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan, dan tengkorak besar itu berguling dan jatuh dari kehampaan. Waktu terbalik. Tiba-tiba, kekosongan Hongmeng dalam jarak puluhan ribu kaki dari mayat Tan Yun, waktu mulai mengalir mundur, mayat Tan Yun tanpa kepala, dan darah yang tumpah, dan kepala yang berjatuhan, digabungkan kembali dengan kecepatan ajaib. Menusuk. Bagaimana mungkin cucu tertua Pengkun memberi Tan Yun kesempatan untuk terlahir kembali? Tubuhnya yang berukuran 3.000 kaki persegi muncul di atas kepala Tan Yun dalam sekejap, memegang pedangnya melawan Tan Yun yang sedang menata ulang di Hongmeng Void di bawah. Pada saat tubuh Tan Yun direorganisasi, cahaya pedang 100.000 zang yang dikobarkan oleh cucu Pengkun muncul di atas kepala Tan Yun. Saya harus mengatakan bahwa ketika cucu tertua Pengkun mengayunkan pedangnya, dia menghitung waktu untuk kelahiran kembali Tan Yun dengan tepat. Pergi ke neraka. Long Sun Pengkun menyeringai keras. Barang lama, kamu terlalu banyak berpikir. Kamulah yang mati hari ini. Tan Yun mengeluarkan raungan marah, dan sementara lengannya yang kokoh tiba-tiba terangkat dan menyilangkan balok pedang, dia tiba-tiba menoleh. Pompa, darah berceceran dan lengan yang patah melayang. Kedua lengan Tan Yun dipotong dari sikunya. Tan Yun mengandalkan kehilangan lengannya tanpa biaya, dan dia tidak memenangkan kesempatan untuk menoleh. Pompa, ketika cahaya pedang memotong lengan Tan Yun, dia memberikan jeda yang tak terduga, dan kemudian memotong kepala Tan Yun. Meskipun Tan Yun menghindari pedang mematikan dengan kepala menyamping, bahu kirinya terputus. Dengan darah yang berceceran, Tan Yun kesakitan dan berkeringat. Pada saat ini, Gong Healing John, yang tangannya terputus, tiba-tiba melihat. Kuil ruang waktu master terbang keluar dari mulutnya, berubah menjadi raksasa sejuta meter dari kekosongan Hongmeng. Ledakan. Tan Yun, kamu bajingan. Ketika Raja Leluhur pulih dari cederanya, Raja Leluhur ingin kamu terlihat baik. Cucu tertua, selama kamu memeluknya sebentar, lukaku di kuil akan pulih sepenuhnya. Setelah pintu kuil dibuka, Gong Xihan, yang terluka parah,
terbang menuju kuil ruang waktu master terhuyung-huyung seperti anjing berkabung. Tidak menunggu cucu Pengkun menjawab, Tan Yun menatap galak dan berkata, sayang sekali kamu tidak punya kesempatan. Langkah Dewa Hongmeng. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia menggunakan langkah ilahi Hongmeng dan mengejar Gong Xihan dengan kecepatan yang sangat cepat, lebih dari 2 kali lebih cepat dari Gong Xihan yang terluka parah. Cucu tertua, hentikan dia. Gong Xihan sangat ketakutan sehingga dia kehilangan jiwanya, dan sambil berteriak histeris, dia terbang menuju kuil. Ini baik. Meskipun cucu Pengkun dengan putus asa mengejar Tan Yun, dia masih sedikit lebih lambat pada akhirnya. Tan Yun, yang kehilangan lengannya, muncul di belakang Gong Xihan dengan tendangan voli, kaki kanannya memutar cambuk untuk meledakkan Hongmeng Void, dan mengenai lutut Gong Xihan dengan keras. Tidak, kaca, kaca. Dalam suara ratapan Gong Xihan seperti babi, lututnya pecah, dan 2 kaki patah besar terbang menjauh dari tubuh Li. Setelah kehilangan 2 kaki bagian bawahnya, dia menabrak kuil ruang waktu master dengan keras dan jatuh ke dalam kehampaan. Ledakan Laosu. Tan Yun, yang kehilangan lengannya, berbalik di udara, menekuk kaki kanannya dan tiba-tiba menendang kaki kanannya di pelipis. Ledakan. Wow, dengan suara keras yang memekakkan telinga, kuil setinggi 1 juta kaki itu berubah menjadi pecahan yang ditembakkan ke langit dengan satu tendangan ke arah Tan Yun. Retakan. Tan Yun menyelam dan mengejar Gong Xihan yang telah jatuh ke dalam kehampaan seperti kilat. Jari kakinya tiba-tiba menyentuh punggung Gong Xihan. Dengan suara patah tulang yang jelas, tulang belakang Gong Xihan pecah. Dia menjerit dan jatuh dengan lembut di mana-mana. Yusu, beri aku Diabolo untuk menghidupkannya, ingat jangan biarkan dia mati. Tan Yun berkata kepada Dongfang Yusu di menara dewa terbaik di telinganya. Pada saat ini, di aula utama di lantai pertama menara waktu dan ruang, Dongfang Yusu, Ouyang Qianqian, dan Putri Tang Meng menonton pertempuran, menyaksikan penampilan mengerikan Tan Yun, mereka mengaburkan penglihatan mereka dengan air mata, dan mereka tangan giok menutupi bibir merah terang mereka untuk mencegah diri mereka menangis, takut mengganggu Tan Yun. Oke, Dongfang Yusu menyeka air mata dari sudut matanya. Detik berikutnya, dia terbang keluar dari menara dewa duniawi di telinga Tan Yun dan berubah menjadi raksasa besar, muncul di sisi Gong Xihan yang sekarat dengan kecepatan cepat. Setelah menangkapnya, pikiran Tan Yun, menara ruang dan waktu yang mulia dewa tertinggi terbang keluar dari telinganya. Ditangguhkan dalam kekosongan Hongmeng. Cucu senior, selamatkan aku. Ketika kelemahan Gong Xihan terdengar, dia diangkat oleh Dongfang Yusu dan terbang ke menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi. Tan Yun menangkap menara di telinganya. Tan Yun, yang kehilangan lengannya dan masih membakar jiwa leluhur Hongmeng, menatap cucu Pengkun, yang membakar jiwa leluhur, dan berkata dengan suara keras, hal-hal lama, hari ini adalah hari di mana kamu berada, dikuburkan untuk ayahku. Cucu tertua Pengkun, yang tingginya 3000 meter, menyipitkan mata ke arah Tan Yun, dengan niat membunuh yang kuat di matanya, anak Tan Yun, kamu telah menggunakan waktu mundur dan kandang ruang. Apakah maksudmu kamu benar-benar takut kamu tidak akan berhasil? Orang tua itu memberitahumu bahwa bahkan jika kamu menggunakan sumber cahaya untuk pulih dari cederamu, orang tua itu masih akan memegang kepalamu. Cucu tertua Pengkun tahu bahwa Tan Yun masih memiliki sumber cahaya dan kekuatan magis untuk digunakan. Dalam hatinya, tidak peduli apa, dia akan membunuh Tan Yun hari ini. Sumber cahaya. Dalam benak Tan Yun, bola cahaya, seputih susu, memancarkan vitalitas yang kaya muncul di atas kepalanya. Ledakan. Setelah sumber cahaya pecah, tirai cahaya putih susu turun dan menyelimuti Tan Yun, dan darah dan daging tubuh Tan Yun langsung pulih ke keadaan semula. Pada saat yang sama, matanya yang hilang tumbuh dengan cepat. Pada saat ini, kekuatan suci yang dikonsumsi dalam tubuh Tan Yun menjadi penuh kembali, dan kekuatannya kembali ke kondisi puncaknya. Pedang itu datang. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, dan pedang Excalibur Hongmeng terangkat ke udara dan membawanya ke tangannya. Tan Yun memegang pedang Dewa Pembunuh Hongmeng, menatap cucu Pengkun, tidak ada rasa takut di matanya, apalagi warna ketakutan. Memikirkan ayahnya yang meninggal di alam semesta terakhir, satu-satunya pikiran di benak Tan Yun adalah perang. Kalahkan cucu Pengkun, hukum dia, dan balas dendam ayahnya. Pecut kematian. Tan Yun menunjukkan kekuatan magis tertinggi dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Tiba-tiba,
Titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul diam-diam di langit di belakang Changsun Pengkun. Tiba-tiba, pancaran cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi cambuk kematian hitam pekat sepanjang 100.000 meter, memancarkan napas kematian yang keras, dan menariknya ke arah cucu Pengkun yang tak berdaya. Di mana Deat Smashing Whip berkata, Hong Meng Void runtuh. Kecepatannya sangat cepat sehingga cucu Pengkun yang tidak curiga tiba-tiba terkejut dan melarikan diri ke kiri untuk menghindar. Bang! Wow! Pada akhirnya, Deat Smashing Whip menghantam bahu kanan Changsun Pengkun. Segera, setelah baju besi dewa di tubuh Changsun Pengkun terkoyak, tubuhnya terlempar ke langit dalam tendangan voli. Tanpa menunggu dia berdiri diam, Tan Yun, yang mengambil inisiatif untuk menyerang kali ini, menggunakan langkah Dewa Hong Meng, dan melanjutkan di atas kepalanya, menggunakan seni pedang Dewa Hong Meng. Seketika, napas Tan Yun naik dengan liar, dan Tan Yun merasakan kekuatannya melonjak setidaknya 3 kali. Jika ada kekuatan 8 kali lipat dari alam Raja Leluhur di sini, Anda akan terkejut merasakan napas yang dipancarkan Tan Yun, Anda tidak perlu lemah. Sangat kuat, hati Long Sun Pengkun tercengang, dan napas Tan Yun mengejutkannya. Dia berada di level yang sama dengan mantan ayahnya Wang Zugat, tetapi kekuatannya jauh lebih baik daripada ayahnya. Ketika cucu tertua Pengkun diam-diam terkejut, Tan Yun menjerit dalam, bergema melalui formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, 7 meridian. Tiba-tiba, Tan Yun, yang berada dalam jarak 30.000 kaki, melonjak keluar dari tubuhnya dengan kekuatan 7 dewa leluhur, termasuk emas, kayu, air, api, bumi, dan angin dan guntur, dan semuanya mengalir ke Hong Meng. Pembunuh ilahi, membunuh. Mengikuti suara acuh tak acuh Tan Yun memegang pedangnya dan menari sangat cepat dari kekosongan, dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke cucu terpanjang Pengkun di bawah. Merayu. Segera, angin kencang mengamuk di kekosongan Hong Meng, dan cahaya pedang cemerlang setinggi 100.000 kaki, yang mengandung 5 elemen dan kekuatan dewa leluhur angin dan guntur, merobek kekosongan Hong Meng, mengunci cucu Pengkun, dan memotongnya, turun. Pedang Chaos Taking Art Taking Phantom Breaking Heaven Sword. Setelah cucunya menembak, itu adalah kekuatan supernatural kedua dalam seni pedang Chaos Taking. Dia tidak mencoba menghindar, karena ketika dia berada dalam pertempuran yang menentukan dengan dewa leluhur abadi, dia tahu bahwa pedang-pedang 7 meridian Mang seperti bayangan, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali, dia hanya bisa menghadapinya, itu secara langsung. Cium, desir. Dengan tampilan, cucu Pengkun berkedip sangat cepat dari kekosongan Hong Meng, seolah-olah ratusan cucu Pengkun berasal dari kekosongan sambil mengayunkan gaya pedang yang berbeda. Pada saat berikutnya, adegan yang mengejutkan dan sangat mengejutkan terjadi. Tapi lihat, ratusan pedang yang berbeda bersinar, memancarkan kekuatan menghancurkan dunia, menyatu menjadi semburan, menelan cahaya pedang 7 vena yang ditebang Tan Yun. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkan oleh ratusan pedang bersinar menyebabkan seluruh susunan pedang ilahi Hong Meng Tu muncul kecuali serangkaian retakan yang mengejutkan, yang menunjukkan betapa mengerikannya serangan ini. Boom! Boom! Ketika semburan ratusan cahaya pedang menelan 7 balok pedang pembunuh meridian, 23 sinar pedang di garis depan mereka langsung hancur, dan 300.000 sinar pedang meridian Zhang Qi meledak terbuka. Datang! Segera, 80 aliran ilmu pedang yang tersisa menuju ke arah Tan Yun dengan agresif, begitu cepat sehingga bahkan jika Tan Yun menggunakan langkahnya yang megah, dia tidak bisa mengelak. Tinju Desen 5 elemen. 5 elemen telapak Tusen. Tan Yun berdiri di udara, dan dalam satu pikiran, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi yang luas dan cemerlang melonjak keluar dari kekosongan Hong Meng. Dalam sekejap, kekuatan besar dari 5 elemen berubah menjadi tinju pemadam 5 elemen di depan Tan Yun, dengan kekosongan yang runtuh, meledak ke arah arus cahaya pedang. Hampir pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen memadatkan 200.000 kaki lagi dari telapak tangan Dewa Pembunuh 5 elemen, yang mengikuti di belakang 5 elemen Misen Kuan. Ledakan. Dengan suara, tinju pemadam 5 elemen menghancurkan lusinan cahaya pedang dan kemudian runtuh. Ledakan. Ada suara keras lainnya, dan 5 elemen membantai telapak tangan para dewa, menghancurkan 16 lampu pedang dan kemudian menghilang ke udara. Ho. Pada saat ini, 50 lampu pedang yang tersisa masih menuju Tan Yun tanpa henti. Hong Meng Tu Divine Sword Art 9 Vena membunuh dewa. Desir-desir. Tubuh seperti gunung Tan Yun melintas 9 kali berturut-turut dari kehampaan, menggunakan 9 pulsa untuk membunuh makhluk abadi sekaligus.
Mengusir. 9 balok pedang yang panjangnya 100.000 kaki dan mengandung kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan ruang dari 9 dewa leluhur besar, terkondensasi dari depan Tan Yun, dan bergegas menuju balok pedang. Boom, 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 boom. Segera, semburan cahaya pedang mulai runtuh, dan pada saat yang sama, ketika 9 dao ditulikan oleh suara keras hari ini, 9 jalan Tan Yun dan 9 pulsa cahaya pedang pembunuh, bersama dengan semburan cahaya pedang di cucu Pengkun, tersebar di Hongmeng Void. Saat Tan Yun menunjukkan kekuatan supernaturalnya, pada saat ini, kekuatan suci di kolam spiritualnya telah menghabiskan 60% penuh. Hal yang sama berlaku untuk Sun Pengkun tertua. Wajah cucu Pengkun menunjukkan kelelahan, dan sepasang pupil raksasa mengungkapkan kilau haus darah, dan berkata dengan suara yang dalam, "Anak Tan Yun, lelaki tua itu tahu bahwa kekuatan gaib terkuatmu belum ditampilkan. Demikian pula, pukulan terkuat dari yang lama masih tersisa. Mari kita putuskan kemenangan atau kekalahan sekarang. Jika orang tua itu kalah, kita lebih rendah dari yang lain." Mendengar ini, murid Tan Yun memancarkan niat membunuh yang dingin. "Hal-hal lama, aku akan memenuhimu. Ayo, hahaha." Cucu tertua Pengkun sepertinya berpikir untuk tertawa dan berkata, "Saat itu, ayahmu, sama sepertimu, menggunakan kekuatan magis para dewa suci. Dia dihancurkan oleh kekuatan magis pamungkas dari Chaos Taking Sword Art, Taking yang lama. Tombak membunuh. Hari ini aku sudah tua, gunakan saja kekuatan magis untuk membunuh ayahmu untuk mengakhiri hidupmu." Memikirkan kematian ayahnya Wang Zushen, Tan Yun meraung dengan cantus retak, "Long Sun Pengkun, jangan pikir aku tidak tahu, bajingan. Jika saya tidak terluka parah ketika saya bertarung melawan Anda, bagaimana Anda bisa membunuh ayah saya? Hari ini saya ingin memberitahu Anda bahwa bahkan jika wilayah saya lebih rendah dari milik Anda, tombak ilahi Taking Anda masih kalah dengan pembunuhan dewa Hongmeng saya." Setelah raungan, wajah Tan Yun tenggelam, dan dia berteriak, "Hongmeng membunuh para dewa, 9 membunuh para dewa." Segera, Tan Yun mengayunkan 9 pedang seperti kilat ketika bergerak secara misterius ke arah yang berbeda dari Hongmeng Void. Hampir pada saat yang sama, cucu Pengkun berubah menjadi bayangan dan muncul di atas kepala Tan Yun. Rambut putihnya menari, tangan kirinya tercetak di dadanya, dan sementara bibirnya bergerak tanpa suara, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Pada saat berikutnya, ketika matahari panjang pergelangan tangan Pengkun menari sering, sinar pedang yang panjang 10.000 kaki ditembakkan dari pedang ilahi, seperti ikan berenang-berenang di atas kepala Tan Yun. Su, Ho. Segera setelah itu, di samping cahaya pedang yang tampak seperti ikan berenang, cahaya pedang kedua dan ketiga muncul. Hanya dalam sekejap mata, ada puluhan ribu cahaya pedang muncul dari langit di atas kepala Tan Yun. Ribuan cahaya pedang berkumpul dari Hongmeng Void menjadi pusaran dengan diameter puluhan ribu meter. Saat mereka melaju dengan kecepatan tinggi, akibat yang mengerikan memancar keluar, menyapu seluruh arai pedang Hongmeng, menyebabkan Void Hongmeng dalam susunan pedang runtuh. Tetapi retakan di medan perang pedang ilahi Hongmeng Tu tidak dapat menahan prestise yang tersisa, berkembang dengan kecepatan tinggi, seolah-olah pedang itu akan dihancurkan dalam sekejap. Pengumpulan tombak ilahi Taking. Cucu Pengkun tampak serius, melayang ke udara, mengambang di tengah gedung pencakar langit dari puluhan ribu bintang cahaya pedang. Kemudian, adegan yang sangat mengejutkan terjadi. Namun, pusaran puluhan ribu cahaya pedang dan bintang menelan prajurit tertua Sun Pengkun, memadatkan tombak yang panjangnya 1.000.000 kaki. Begitu tombak ilahi mengembun, aura menakutkan yang sekuat penjara terpancar, menutupi Tan Yun. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, dan lautan badai mengamuk di dalam. Karena nafas ini begitu kuat hingga merobek kulit wajah, leher, dan tubuh Tan Yun. Saat bernafas, seluruh tubuh Tan Yun berlumuran daging dan darah, dan sebagian darahnya terlumuri tulang. Tan Yun menyimpulkan bahwa pukulan cucu Pengkun berikutnya akan menjadi serangan paling kuat yang pernah dia temui. "Anak Tan Yun, jika kamu tidak mati kali ini, Lao Yu tulis namamu terbalik." Suara keyakinan cucu Pengkun datang dari tombak Dewa Taking sepanjang 1.000.000 kaki. Ledakan. Kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu, dan tombak ilahi Taking memancarkan aura menakutkan, menghantam Tan Yun. Adegan berikutnya yang terjadi membuat Tan Yun, yang membuat pukulan penuh dari Dewa Pembunuh Hongmeng, merasa sangat takut. Inilah saat Tan Yun merasa paling takut dalam sejarah. Karena, berdengung. Karena pada saat ini,
seluruh formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, yang tidak mampu menahan kekuatan tombak ilahi Taiking, hancur dalam getaran. Betul sekali. Formasi pedang Hongmeng Tu rusak. Anda tahu, Great Sword Array of Hongmeng Tu adalah dukungan terbesar Tan Yun, dan kekuatan Great Sword Art of Killing the Great Sword dalam Sword Array 3 kali lebih kuat daripada kekuatan yang ditampilkan di luar Sword Array. Tapi sekarang formasi pedang diledakkan oleh kekuatan tombak ilahi Taiking. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan keputusasaan yang dalam di lubuk hatinya. Hahaha, arai pedang ilahi Hongmeng Tu semuanya rusak, kali ini tergantung pada apakah kamu mati. Di langit salju yang luas, tombak super jernih dari jutaan kaki, memancarkan aura menakutkan, menyebabkan langit puluhan juta abadi runtuh sepenuhnya dan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, hanya tombak super jernih yang sangat mempesona. Mengaum. Di lubang besar di ruang gelap gulita, Tan Yun berdiri di udara, rambutnya berkibar, dan kepalanya terangkat dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Pada saat ini, Tan Yun menekan rasa takut di hatinya, dan satu hal dalam pikirannya muncul di hatinya. Memikirkan istri dan tunangan di menara Dewa Duniawi, dia tahu dia tidak bisa mati, dan jika dia mati, mereka tidak akan melarikan diri. Dia berpikir bahwa istrinya, Sen Subing, yang dibawa pergi dengan jubah warna-warni, pasti menunggunya kembali di alam leluhur tertinggi, dan dia tidak bisa mati. Dan saya telah berjanji bahwa saya akan menikahi Ouyang Qianqian, Dongfang Yusu, Feng Qingcheng, Xuan Yuanrou dengan anggun di masa depan. Jika saya mati, saya akan mengkhianati masa muda dan hidup mereka. Sejak kelahiran ini, saya telah hidup dalam darah dan darah sepanjang jalan. Saya belum memberi istri saya kehidupan yang stabil, dan saya belum berbakti kepada orang tua dan kakek saya. Jika saya mati, itu adalah kesalehan tidak berbakti terbesar. Pada saat ini, di telinga Tan Yun, menara Dewa Ruang dan Waktu yang mulia, para wanita tampaknya melihat melalui pikiran Tan Yun, mata indah Tang Meng dipenuhi dengan air mata, dan berkata, "Suamiku, aku percaya kamu bisa kalahkan dia." "Kami juga percaya," Putri Nangong Yukin berkata sambil menangis. Mengaum. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak. Gelombang suara bergulir menyebar jauh. "Aku, Tan Yun, telah bangkit dari Heaven Punisher sampai ke langit dengan bekas luka, dan tidak pernah jatuh. Itu belum pernah jatuh sebelumnya, bahkan lebih sedikit sekarang, dan tidak pernah di masa depan. Long Sun Pengkun, ayo." Setelah jeda, kekuatan ilahi di kolam Tan Yunling mengalir keluar, dengan liar disuntikkan ke dalam pedang besar pembunuh dewa di tangannya, hanya menyisakan kekuatan ilahi yang tersisa di tubuh untuk memasok tubuh untuk berdiri di udara. Api es Hongmeng. Pada pemikiran pertama tentang Tan Yun, api biru es Hongmeng naik ke langit dari tangan kanan Tan Yun yang memegang pedang, dan tiba-tiba naik ke 1.000.000 kaki dari langit, berubah menjadi gunung es biru setinggi 1.000.000 kaki. Ledakan. Tombak Dewa Taiking sepanjang 1.000.000 kaki, vertikal ke bawah, pedang tombak yang tajam, dengan suara keras yang memekakkan telinga, dimasukkan ke dalam gunung es. Retak. Bingbek mendengar suara orang yang melumpuhkan, dan suara lama cucu Pengkun datang dari tombak ilahi Taiking, untuk yang tua dan rusak. Ledakan. Wow, tiba-tiba, gunung es 1.000.000 meter meledak berkeping-keping dari kehampaan, dan potongan-potongan es yang pecah jatuh ke dalam kelompok api di kehampaan, tidak dapat bersatu kembali untuk waktu yang lama. Hahaha, anak Tan Yun, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu mati. Ditemani oleh tawa cucu Pengkun, yang penuh makna mengendalikan situasi secara keseluruhan, meskipun momentum tombak ilahi Taiking telah sedikit melemah, ia masih menembak lurus ke arah Tan Yun dengan agresif. Dewa Pembunuh Hongmeng, 9. Dewa Pembunuh. Tan Yun berkedip seperti hantu dari kehampaan, dan tiba-tiba mengayunkan 9 pedang ke atas. Tiba-tiba, 9 balok pedang, yang panjangnya ratusan ribu kaki, mengandung 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan kekuatan dewa cahaya leluhur, melonjak ke langit. Ledakan. Suara keras mengguncang langit, dan saat Magnificence pertama pedang dewa besar dan tombak ilahi Taiking bertabrakan, itu runtuh. Di sisi lain, pada tombak dewa Taiking, hanya untaian retakan seperti rambut yang muncul. Boom, boom. Segera, dengan 7 suara memekakkan telinga yang cepat, yang kedua lurus dan mang pedang luar biasa ke-8, setelah bertarung dengan tombak dewa Taiking vertikal, mereka pecah. Pada saat ini, retakan besar muncul di permukaan tombak ilahi Taiking sepanjang 100.000 meter,
tetapi napas yang berasal dari tombak ilahi masih menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, pedang suci terakhir dari Meng Meng Agung, dari kekosongan yang runtuh, menebas tombak ilahi Taiking dengan parah. Segera, retakan di permukaan tombak ilahi Taiking tampak melebar sedikit, tetapi cahaya pembunuh ilahi agung terakhir benar-benar hilang di udara. Tan Yun, bagaimanapun juga, kamu kalah. Jika hanya ada satu pecundang, itu adalah kematian. Suara seringai gongsun pengkun terdengar dari tombak ilahi Taiking. Segera, tombak ilahi Taiking mengunci Tan Yun dengan kuat dan meledak ke Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun, yang telah menghabiskan kekuatan sucinya di kolam spiritual, tidak bisa lagi mengelak. Tuan, biarkan kami membantu Anda memblokirnya. Ya Tuan. Pada saat ini, ketika Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying dan 11 pedang surgawi Hong Meng lainnya terbang dari langit bersalju dengan kecepatan tinggi, mereka berteriak dengan cemas. Pedang pembunuh ilahi Hong Meng di tangan Tan Yun bergetar dan bergetar. Saat mencoba melepaskan diri dari tangan kanan Tan Yun, dia mendengar suara kecemasan dari roh kuno, Tuan, biarkan aku pergi dengan cepat, dan aku akan memblokirmu. Habiskan kekuatan tombak ilahi Taiking. Tidak, Tan Yun menunjukkan kegilaan di matanya, dan dia tidak bisa membantah, Canggu, kamu hanya artefak tertinggi, kamu tidak tahan dengan kekuatan menakutkan dari tombak ilahi Taiking. Jika kamu melawanku, kamu akan benar-benar hancur. Kamu telah bersamaku selama 10.000 tahun, bagaimana aku bisa membiarkanmu menghancurkan? Segera, Tan Yun melihat 11 pedang ilahi luar biasa yang berdiri seperti ngengat ke dalam api, dan berkata, kamu sama, meskipun kamu hanya alat, tetapi di hatiku, kamu tidak berbeda dari orang yang hidup. Petik 2. Semua pedang ilahi mendengarkan perintah, kembalikan aku. Kamu sama dengan Canggu. Dengan itu, Tan Yun melemparkan Hong Meng Excalibur di tangan kanannya ke kejauhan. Suara tangisan datang dari Jin Ni dan 11 pedang surgawi Hong Meng lainnya. Segera, semua pedang suci mematuhi perintah Tan Yun dan terbang ke kejauhan. Perintah tuannya lebih besar dari langit, dan mereka tidak berani menentang roh. Pada saat yang sama, mereka mendengar kata-kata master yang mengkhawatirkan keselamatan roh, dan mereka sangat tersentuh. Long Sun Pengkun, hari ini kamu dan aku tidak akan pernah mati. Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, mengepalkan tinjunya, naik ke langit, dan meledakkan pukulan di ujung tombak Taiking Divine Spear yang meledak saat dia mati. Jangan mati. Haha, hanya itu yang aku inginkan. Ketika cibiran Long Sun Pengkun terdengar, ujung tombak Dewa Taiking yang retak menghantam tinju kanan besar Tan Yun. Ledakan, retakan, suara keras bercampur dengan suara tulang yang hancur, dan tombak Taiking sepanjang 1 juta meter ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Di sisi lain, seluruh kepalan tangan kanan Tan Yun meledak, tarian darah terisi, jari-jari yang patah terbang menjauh, dan tinju kanan Tan Yun menjadi bukan apa-apa. Pada saat yang sama, suara menyakitkan datang dari tombak ilahi Taiking, dan gumpalan darah mengalir keluar di sepanjang celah besar pada tombak ilahi. Meskipun tidak mungkin untuk melihat penampilan cucu Pengkun di tombak ilahi Taiking, tidak sulit untuk menebak bahwa cucu Pengkun terluka. Membunuh. Long Sun Pengkun meraung, mengendalikan tombak Dewa Taiking, dan meledak ke dada Tan Yun secara vertikal. Membunuh. Tan Yun menunjukkan semangat juang yang gila-gilaan di pupil raksasanya, menari lengan kanannya yang telah kehilangan tinjunya, menjentikkan dengan putus asa, dan menghunusnya pada tombak Taiking. Ledakan. Retakan. Dalam suara yang memekakkan telinga, lengan kanan Tan Yun sepanjang 10.000 kaki ditarik dengan tombak Dewa Taiking, dan tombak Dewa Taiking 1.000.000 meter diterbangkan sejauh puluhan ribu kaki, sementara seluruh lengan kanan Tan Yun meledak. Ayo, tidak ada tulang yang tersisa. Berdengung. Taiking Divine Spear memantapkan tombak dari udara bersalju, dan ada teriakan kesakitan yang tidak bisa ditahan oleh Changsun Pengkun. Segera, auman cucu tertua Pengkun terdengar, anak Tan Yun, orang tua itu mengakui bahwa kamu kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa bahkan jika kamu mati, kamu tidak dapat mematahkan tombak tua. Ledakan. Di tengah keruntuhan Suekong, tombak ilahi Taiking, penuh dengan retakan yang mengejutkan, menjentikkan ke arah Tan Yun. Kecepatannya begitu cepat. Pada saat ini, kekuatan suci di kolam spiritual habis. Bagaimana Tan Yun, yang hanya mengandalkan kekuatan suci di tubuhnya untuk mendukung penangguhan, melarikan diri? Tentu saja Tan Yun tidak pernah berpikir untuk bersembunyi.
Aku akan membunuhmu bahkan jika semua anggota tubuhnya hilang. Tan Yun, yang kehilangan lengan kanannya, mengeluarkan permusuhan yang kuat dari murid raksasa itu. Dia melupakan rasa sakitnya, dan hanya ada satu pikiran di hatinya, yaitu membunuh cucu Pengkun. Minum. Kaki Tan Yun berlari liar dari kehampaan, seperti gedung pencakar langit raksasa, bergegas dengan keras ke tombak ilahi Taiking yang ditarik. Ledakan. Ketika langit runtuh, Tan Yun muncul di depan tombak ilahi Taiking. Tubuhnya yang seperti gunung berputar-putar di udara, dan kaki kanannya yang panjangnya 14.000 meter tidak berusaha untuk menarik tombak ilahi Taiking. Bang! Klik. Ada suara patah tulang, dan tulang kaki kanan yang ditarik Tan Yun tiba-tiba pecah, darah memercik, dan kaki yang patah itu terbang menjauh dari tubuh. Di bawah kekuatan rebound yang luar biasa, Tan Yun kehilangan lengan kanannya dan kaki kanannya berlumuran darah. Tubuhnya dilempari, seperti meteorit berdarah, dengan debu yang mengepul, menghancurkan gunung di bawah. Wow! Setelah gunung runtuh, Tan Yun terkubur jauh di dalamnya. Di luar kota tentara tertinggi, Sui Yingzizun, yang melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyaksikan pertempuran, mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya yang indah berangsur-angsur memerah, dia menahan kekhawatirannya tentang ayahnya dan tetap diam. Baik si Supreme, yang berada di sampingnya, melihat perubahan ekspresi Sui Ying Supreme di matanya, dan berkata dengan bingung, "Saudari Sui Ying, ada apa denganmu?" Sui Yingzizun mengerutkan bibirnya, air mata menetes, dan tersedak, "Cucu senior, hadapi Tan Yun dengan tuanku, tapi sekarang, formasi pedang Hong Meng Tu rusak. Hanya cucu yang melawan Tan Yun, tetapi tuanku belum melihatnya. Naik, aku khawatir tentang keselamatan tuanku." Sui Yingzizun secara alami tidak khawatir tentang Gong Zihan, dia khawatir tentang ayahnya Tan Yun. Pada saat ini, tombak ilahi Taiking ditutupi dengan retakan besar, dan aliran darah mengalir keluar dari retakan seperti air mancur. Pada saat ini, di langit bersalju di sisi lain, cucu tertua Xuan Qi, yang menggunakan tubuh kekacauan, dan Yuyan, yang setinggi 10.000 meter, sedang bertarung. Wajah Changsun Xuan Qi sepucat kertas, dan ekspresinya lelah. Lengan, kaki, dan dadanya dipenuhi luka dengan tulang yang terlihat dalam. Darah menodai rok panjangnya. Jelas luka ini ditinggalkan oleh Yuyan. Di sisi lain, luka Yuyan bahkan lebih serius. Longsun Xuan Qi meninggalkan puluhan luka pedang di tubuhnya. Terutama dadanya telah ditusuk oleh Chaos Divine Sword, dan leher Giok memiliki luka besar. Longsun Xuan Qi memandang tombak ilahi Taiking di kehampaan yang jauh, dan menemukan bahwa tombak ilahi bergetar hebat, dan darah terus menyembur di dalamnya. Dia tahu bahwa ayahnya telah terluka parah. "Ayah, tunggu, dan bantu kamu ketika putrimu membunuh Ji Yuyan," teriak Changsun Xuan Qi. Di langit bersalju yang luas, suara kelemahan cucu Pengkun datang dari tombak ilahi Taiking. "Putri, jangan khawatir tentang menjadi seorang ayah. Tan Yun sekarang telah kehilangan lengan dan kaki. Tidak ada masalah dalam membunuhnya karena ayahnya." Mendengar Tan Yun kehilangan kaki, lengan, dan bekas luka Ji Yuyan, air mata mengaburkan pandangannya, melarikan diri ke gunung yang runtuh di kejauhan, dan berteriak kesakitan, "Suami! Bang!" Wah! Pada saat ini, di gunung yang runtuh, Tan Yun, yang telah kehilangan lengan kanan dan kaki kanannya, bangkit dengan terhuyung-huyung ke langit, tergantung di langit bersalju, menatap Ji Yuyan, dan suaranya yang lemah mengandung cinta yang dalam. "Yan, jangan khawatirkan aku. Tunggu dan bantu kamu ketika aku mengalahkan orang tua itu, cucu Pengkun." Melihat bahwa Tan Yun tidak khawatir tentang hidupnya untuk saat ini, Yuyan menghapus air mata dan merasa sedikit lega, dan sekali lagi bertarung dengan Changsun Xuan Qi. Tombak Taiking yang gemetar di Suekong berangsur-angsur berhenti bergetar, dan kemudian, aura menakutkan menyebar, membuat kekosongan puluhan juta meter penuh retakan seperti jaring laba-laba. Jelas, cucu Pengkun akan habis-habisan. Pergi ke neraka. Mengikuti teriakan keras cucu Pengkun, tombak ilahi Taiking sepanjang 1 juta meter tiba-tiba melesat ke arah Tan Yun. Merasakan aura menakutkan yang memancar dari tombak ilahi Taiking, Tan Yun kehilangan lengan dan kakinya, dan murid raksasa itu menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Dilihat dari napasnya, sulit baginya untuk bertahan dari serangan tombak ilahi Taiking. Tepat pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, kilatan kegembiraan melintas di pupil raksasa itu. Segera, Tan Yun berubah menjadi penampilan panik,
melonjak ke langit, tampaknya melarikan diri dengan panik. Serahkan hidupmu pada yang lama. Tombak ilahi Taikeng menembus kehampaan, membawa celah ruang gelap, dan menembus punggung Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga 3 napas bisa menyusul. Tan Yun, yang naik ke langit, mengepalkan tangan kirinya, dan terus berteriak dalam hatinya, cepat. Pada saat ini, alasan mengapa Tan Yun sangat cemas adalah karena ada retakan hitam seperti celah di atas kepalanya. Tujuan Tan Yun adalah menggunakan penghancuran retakan untuk melakukan serangan balik dan membunuh cucu pengkun. 1 minat, 2 minat. Ketika 3 napas terjadi, Tan Yun telah muncul lebih dari 2 juta kaki di bawah retakan kehancuran. Dia membalikkan punggungnya ke tombak ilahi Taikeng yang ditembakkan dari belakangnya, dan sudut mulutnya membuat sketsa senyum yang berhasil dalam konspirasi. Anak Tan Yun, mati. Ketika tombak ilahi Taikeng hendak menembus punggung Tan Yun, tubuh Tan Yun berayun di udara, menghadapi retakan kehancuran, tubuhnya bersandar dan punggungnya tertekuk. Setelah tombak Taikeng menembus langit, tombak itu muncul di atas dada Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun mengambil kesempatan itu, tinju kirinya yang besar meledak ke atas dengan putus asa, dan mengenai tombak Taikeng Divine Spear dengan keras. Bang! Klik! Kabut darah terisi, jari-jari yang patah terbang, dan saat tinju kiri Tan Yun meledak, tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan di bawah kekuatan pantulan yang besar. Di sisi lain, tombak ilahi Taikeng diledakkan ke langit oleh pukulan Tan Yun, dan ditembakkan ke celah kehancuran seperti jurang. Oh tidak, Tan Yun, maksudmu binatang buas. Kutukan mengerikan dari cucu pengkun serak dari tombak ilahi Taikeng. Jelas dia tahu kekuatan Destruction Wind Blade di Destruction Crack. Cucu pengkun di Taikeng Divine Spear hampir menghabiskan semua Divine Power di kolam spiritual, dan akhirnya berhenti ketika Taikeng Divine Spear akan berubah menjadi retakan kehancuran. Masuklah untuk Lao Su. Tan Yun, yang kehilangan kaki kanan, lengan kanan, dan kepalan tangan kirinya, menghabiskan seluruh kekuatan supranatural tubuhnya saat jatuh, dan melakukan langkah hebat. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, dia melangkah maju dan muncul di bawah tombak ilahi Taikeng. Dia menarik lengan kirinya yang telah kehilangan kepalan tangan kirinya dan tiba-tiba menghunuskannya pada tombak. Retakan. Lengan kiri Tan Yun patah dan setengah dari lengannya terbang menjauh dari tubuhnya. Tidak. Suara ketakutan terdengar, dan tombak ilahi Taikeng ditarik ke dalam celah kehancuran. Tetapi pada saat ini, Tan Yun, yang tidak memiliki kekuatan suci di tubuhnya dan berlumuran darah, seperti gunung berwarna darah, jatuh ke dalam kehampaan, dan hancur ke tanah, buru-buru berkata, Yusu, keluarlah, dengan menara ruang dan waktu yang mulia dewa tertinggi. Oke, Dongfang Yusu tersedak, dan terbang keluar dari telinga Tan Yun dengan menara duniawi yang mulia dewa tertinggi. Menara itu segera berubah menjadi raksasa setinggi 1 juta kaki. Seret aku. Tanpa peringatan Tan Yun, Dongfang Yusu, yang tingginya 10.000 kaki, terbang keluar dari menara dengan air mata dan menyeret Tan Yun ke dalam menara. Setelah masuk, Tan Yun tidak bisa berbicara, dan buru-buru melahap para dewa. Dia memanggil dengan cara ini, tentu saja sangat berguna. Pada saat ini, di dalam celah kehancuran seperti jurang, deretan bila angin kehancuran yang padat mencekik ke arah tombak ilahi Taikeng. Segera, tombak ilahi Taikeng, yang tebal dan panjangnya ribuan kaki, hancur dengan cepat, dan diameternya menyusut dari 8.000 kaki menjadi 4.000 kaki hanya dalam waktu singkat. Panjangnya telah berubah dari 1 juta kaki menjadi 600.000 kaki. Sementara Changsun Pengkun berteriak ngeri, sambil mengendalikan tombak ilahi Taikeng, dia melarikan diri menuju celah kehancuran. Ketika tombak ilahi Taikeng hendak bergegas keluar dari celah kehancuran, Tan Yun, yang telah menghabiskan beberapa jam di menara dewa duniawi di bawah, telah memulihkan 20% kekuatan gaibnya di kolam spiritual. Wow, Tan Yun, yang kehilangan lengan dan kaki kirinya, terbang keluar dari menara suci, menekuk lutut kirinya dan menendang tiba-tiba, tubuhnya melonjak ke langit, muncul di luar celah kehancuran dengan kecepatan tinggi, dan menyeringai, masuk lagi. Tan Yun terbalik di udara, kepala tertunduk, kekuatan leluhur Hong Meng menyembur dari kaki kirinya, dan jari kakinya diarahkan ke tombak Dewa Taikeng. Tidak, di tengah teriakan serak dari cucu pengkun, tombak Dewa Taikeng yang akan terbang keluar dari retakan kehancuran didorong ke kedalaman retakan kehancuran. Di kedalaman retakan kehancuran, tombak ilahi Taikeng dicekik di bila angin kehancuran yang padat dan menyusut dengan sangat cepat.
Orang tua, itu tidak akan pernah mati, dia tidak akan pernah mati. Suara memilukan Long Sun Pengkun terdengar dari tombak ilahi Taiking. Segera, tombak ilahi Taiking terbang menjauh dari celah kehancuran dan ditendang oleh Tan Yun. Ditendang ke celah kehancuran lagi. Oh tidak, di celah kehancuran, tangisan tragis cucu Pengkun terdengar, tetapi melihat itu, tombak ilahi Taiking dihancurkan oleh pencekikan bila angin penghancuran. Detik berikutnya, bila angin penghancur yang lebat menelan ke arah cucu Pengkun. Pompa, lempar. Dalam perjalanan untuk melarikan diri dari Destruction Crack, lengan dan kaki Changsun Pengkun dipotong oleh Destruction Windblade. Pada saat yang sama, luka besar dengan tulang yang dalam tertinggal di tubuhnya yang seperti gunung. Ketika cucu Pengkun, yang kehilangan anggota tubuhnya, hendak terbang keluar dari celah kehancuran, Tan Yun, yang berdiri di langit di bawah celah kehancuran, tidak menyerangnya lagi. Wow, cucu Pengkun yang sekarat dan terluka parah baru saja terbang keluar dari celah kehancuran. Tan Yun, yang kehilangan tangan dan kaki kanannya, melompat ke udara dan melemparkan kail emas terbalik. Kaki kirinya membentur punggung cucu Pengkun. Tarik ke bawah tiba-tiba. Ledakan. Cucu tertua Pengkun, yang kehilangan anggota tubuhnya, jatuh seperti meteorit berwarna darah ke langit bersalju, dan menabrak gunung di bawah. Boom! Dengan suara yang memekakkan telinga, debu dipenuhi, dan gunung itu jatuh oleh dampak dari cucu Pengkun. Cucu tertua Pengkun, yang kehilangan anggota tubuhnya, jatuh dengan keras ke kerikil, mengejang seluruh tubuhnya, dan semburan darah merah di mulutnya terus memancar. Hah! Hah! Long Sun Pengkun membuka matanya dengan cepat dan kacau, menatap Tan Yun yang muncul di depannya dari langit, matanya penuh dengan niat membunuh. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun telah mati ribuan kali. Cucu tertua Pengkun menatap Tan Yun dengan ganas, senyum muncul di wajahnya yang kurus, dan dia gemetar, bajingan kecil, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah penakluk, raja leluhur tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Petik 2. Tapi, hahaha, bahkan jika kamu membunuh raja leluhur, orang tuamu tidak akan selamat, ahahaha. Bajingan kecil, kamu melakukannya. Ayo, bajingan, datang dan bunuh raja leluhur. Mendengarkan kutukan dari cucu Pengkun, Tan Yun, yang berdiri dengan satu kaki, gemetar hebat karena marah, pupil matanya yang besar menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Namun, permusuhan mengerikan di mata Tan Yun berubah menjadi burung jahat yang tak ada habisnya dalam sekejap mata. Long Sun Pengkun, jangan khawatir, aku akan membunuhmu, balas dendam padaku dan ayahku. Tapi, kata Tan Yun sambil menyeringai, dan berkata sambil menyeringai, ada banyak cara untuk mati. Aku berjanji, Tan Yun, itu akan membuatmu mati perlahan dalam kesakitan. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, di langit yang jauh, tangisan ngeri cucu Xuan Qi terdengar, ayah, tunggu, dan putriku akan datang untuk menyelamatkanmu. Dan Tan Yun, izinkan saya memberi tahu Anda. Jika Anda berani membunuh ayah saya, Sun Xuan Qi tertua saya bersumpah bahwa saya tidak hanya akan membunuh Anda, tetapi juga semua istri dan kerabat Anda. Long Sun Xuan Qi, yang terluka parah, memiliki kekuatan keos yang melonjak keluar dari tubuhnya, memegang pedang Dewa Kekacauan, gemetar dari langit bersalju dalam upaya untuk terbang menuju Tan Yun. Wow, dibandingkan dengan Changsun Xuan Qi, Ji Yuyan, yang terluka lebih parah, memegang pedang abadi, dan darah gemetar menghalangi jalan Changsun Xuan Qi, suaranya yang lemah menunjukkan ketegasan, selama aku di sini, kamu tidak akan pernah memikirkannya, itu tidak baik untuk suamiku. Menjauhlah. Changsun Xuan Qi berteriak, dengan secercah kecemerlangan di matanya, Cao Yuyan membunuhnya. Pada saat ini, dia memutuskan untuk menangkap Yuyan terlebih dahulu, dan kemudian mengancam Tan Yun untuk membiarkan Tan Yun menyerahkan ayahnya. Cucu Xuan Qi, yang mengkhawatirkan keselamatan ayahnya, mencoba yang terbaik untuk membuka serangkaian gedung pencakar langit dan lampu pedang yang kacau, dan membantai Yuyan. Su, ho, dang dang dang. Setiap kali Yuyan memegang pedang dengan tergesa-gesa untuk memblokir, itu mempengaruhi serangkaian luka mengejutkan di sekujur tubuhnya. Darah menyembur keluar dari lukanya, membuat wajahnya lebih pucat. Memanggil. Dalam kepanikan, Yuyan baru saja menghindari pedang mematikan Changsun Xuan Qi di sisinya, dan ditendang ke luka di dadanya dengan satu kaki. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, mulut Yuyan menyemburkan darah, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus, menggambar parabola dan jatuh dari kehampaan. Yuan, Tan Yun,
yang kehilangan kaki dan lengan kanannya, berteriak ngeri, "Tunggu, aku akan datang untuk menyelamatkanmu." Yuyan, yang jatuh, menunjukkan kepanikan di matanya yang berdarah, dan menghabiskan seluruh kekuatannya dan berkata, "Suamiku, jangan datang ke sini, kamu terluka terlalu parah sekarang, bukan lawannya. Tidak peduli apa, aku akan menyelamatkanmu." Mata Tan Yun tegas, dan begitu suaranya jatuh, suara lemah dan menyenangkan datang dari Dongfang Suetian. "Tan Yun, aku akan berurusan dengan Chang Sun Xuanqi, dan menyelamatkan saudari Yuyan." Tan Yun mengikuti reputasinya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, hatinya seperti pisau. Namun, Suanyuan Rou memegang pedang es mendalam langit, dan setelah membunuh 2 veteran dan 3 veteran iblis surgawi berambut putih, dia melewati kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat dan menuju Yuyan yang jatuh. Pada saat ini, Suanyuan Rou terlihat sangat tragis. Rambutnya acak-acakan, dan wajah kertas pucatnya tertutup butiran keringat. Lengan kirinya telah lama hilang, dan luka di lengannya yang terputus terus-menerus menyemburkan darah. Dan Profound Sky Ice Armor yang telah dipadatkan sebelum permukaan tubuhnya juga menjadi hancur, dan bekas cakar yang ditinggalkan oleh veteran kedua dan ketiga dari White Hired Heavenly Demon menutupi tubuhnya. Setiap bekas cakar sangat terlihat di tulang, dan darah menyembur keluar, mewarnai pandangan Suekong dan Tan Yun. Ketika Suanyuan Rou melewati kepala Tan Yun, suara kelemahan itu keluar dan masuk ke telinga Tan Yun. "Tan Yun, kamu dapat pulih dari lukamu dengan cepat dan membantu ayahku, jika tidak, ayahku akan dibunuh oleh Raja Iblis, dari." Setelah Tan Yun mendengar kata-kata itu, dia buru-buru menanggapi dan terbang ke Menara Dewa Ruang dan Waktu yang mulia dengan mengejutkan. Tan Yun buru-buru berbaring di tanah, dengan liar meludahkan para dewa, rasa semangat meresap, menutupi Xiao Yutian yang bertarung sengit dengan iblis besar di langit, dan pada saat yang sama, dia juga menutupi penyelamatan tepat waktu dan pergi dengan Chang Sun Suanyuan Rou dalam pertempuran sengit. Pada saat ini, di Menara Dewa Ruang dan Waktu yang mulia Dewa tertinggi, Dongfang Yusu dengan cepat menyapu Menara Dewa, dan di antara jari-jarinya, kekuatan suci melesat ke alis darah cucu Pengkun. Segera, cucu tertua Pengkun tidak dapat bergerak, dan diseret oleh Dongfang Yusu ke lantai 2 Menara Waktu dan luar angkasa Dewa tertinggi, meninggalkan dia dan Gong Xihan yang dihapus untuk dilempar bersama. Dalam sekejap mata, waktu di luar telah berlalu untuk sementara waktu, dan Tan Yun, yang berada di lantai pertama Menara Waktu dan ruang angkasa Dewa tertinggi, telah memulihkan 50% dari kekuatan ilahinya saat ini. Lengan dan kaki kanannya yang hilang telah tumbuh tulang. Tidak baik. Wajah Tan Yun berubah drastis. Dia menemukan melalui akal sehatnya bahwa Raja Iblis besar yang ditutupi dengan luka besar di kekosongan besar di timur laut telah memukul Xiao Yutian dengan telapak tangan. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada dan tulang rusuk Xiao Yutian patah, dan Qi Qiao berdarah ke dalam kehampaan. "Om, ayah mertua Xiao dalam masalah. Aku akan membantunya. Yukin, Mengki, jangan khawatirkan aku." Tan Yun tiba-tiba berdiri, dan setelah meninggalkan sebuah kalimat, dia terbang keluar dari pagoda suci dengan kecepatan tinggi, menggunakan langkah sucinya, dan berkedip ke arah langit bersalju yang luas di timur laut. Tidak diragukan lagi bahwa situasi Xiao Yutian sangat buruk, kritis saat ini. Jika Tan Yun tidak menyelamatkannya, Xiao Yutian pasti akan mati. Pada saat ini, Suanyuan Rou, yang bekerja sama dengan Yuyan dalam pertempuran berdarah tua Sun Xuanqi, juga menemukan situasi ayahnya. Dia menangis dengan cemas, "Tan Yun, selamatkan ayahku. Rower, jangan khawatir, tidak akan ada yang salah dengan ayah mertuaku." Tan Yun berkata, "Kamu dan Yuyan berurusan dengan Chang Sun Xuanqi dengan tenang. Ketika aku menghancurkan iblis, aku akan membantumu." Mendengar kata-kata Tan Yun, Suanyuan Rou merasa sedikit lega, dan He Yuyan terus bergabung untuk menyerang Chang Sun Xuanqi dengan putus asa. Ho, boom, boom. Tiba-tiba, pertempuran sengit ketiga wanita itu melepaskan serangkaian cahaya pedang yang berisi atmosfer menakutkan, menyebabkan langit runtuh dan tanah di bawah retak. Aura kuat yang dilepaskan oleh 3 lampu pedang wanita benar-benar meruntuhkan langit dalam radius puluhan juta kaki. Di lubang besar di ruang gelap gulita, cucu Xuanqi memegang pedang ilahi kekacauan, dan matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang gila. "Kalian berdua harus mati hari ini." Membunuh. Petik 2. Pada saat yang sama, di langit bersalju di timur laut, Xiao Yutian,
yang terluka parah dan jatuh, menunjukkan keputusasaan yang mendalam di matanya. Xiao Yutian, dasar orang tua sialan, kamu membunuh anakku, hari ini aku ingin kamu mati tanpa mayat. Master Iblis yang hebat memikirkan adegan di mana putranya, Komandan Iblis, dipenggal oleh Xiao Yutian. Itu meraung dengan suara serak, menukik turun dari kehampaan, dan tubuhnya yang besar menghancurkan kehampaan. Itu mengangkat kaki kanannya dan membawa kekosongan yang runtuh ke Xiao Yu. Diambil oleh surga, Xiao Yutian ingin bersembunyi, tapi dia sudah tidak berdaya. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Yutian tidak akan memiliki tulang jika dia ditampar oleh Raja Iblis Besar. Xiao Yutian melihat cakar raksasa yang telah dia foto, dan matanya menunjukkan keengganan. Itu benar, hanya tidak mau. Dia tidak mau bertemu putrinya hari ini dan hampir mati. Tepat ketika dia memutuskan bahwa dia akan mati, sebuah suara yang menggerakkan datang ke telinganya. Ayah mertua, menantu laki-laki saya ada di sini untuk menyelamatkan Anda. Pada saat berikutnya, di mata Xiao Yutian yang bersemangat, dia melihat bahwa Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, muncul di atasnya dengan kecepatan tinggi, mengangkat lengan kanannya, yang hanya kerangka, dan tangan kanannya memutar cakar ke arah cakar kanan Master Iblis yang difoto, pergi dengan ledakan. Kekosongan runtuh dan suara keras yang memekakkan telinga, kaki kanan Raja Iblis Besar itu menghantam tulang tangan kanan Tan Yun dengan keras. Tiba-tiba, tulang tangan kanan besar Tan Yun ditutupi dengan retakan padat. Ledakan. Ada apa? Kekuatanmu begitu keras. The Great Demon Lord mengeluarkan raungan ngeri, dan kulit kaki kanannya meledak setelah tembakan tulang tangan kanan Tan Yun, memperlihatkan tulang emas yang berkilauan. Pada saat yang sama, Raja Iblis Agung merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dari cakar kanannya ke lengan kanannya, dan tubuhnya yang menukik menuruni gunung terhempas. Langkah Dewa Hongmeng. Tubuh Tan Yun menyemburkan kekuatan dewa leluhur Hongmeng yang agung, dan tubuhnya yang berukuran 30.000 zang tiba-tiba melangkah keluar dari kehampaan, lalu melompat melintasi langit bersalju yang luas, muncul di depan Great Demon Lord, dan tiba-tiba menjulurkan tubuhnya, tangan kanan retak tulang, dengan untaian darah, menembus dada Great Demon Lord. Ah! Setan besar itu meratap seperti babi. Fitur wajah Tan Yun dipelintir, cakar tangan kanannya tiba-tiba menekuk 4 tulang rusuk di dada Raja Iblis, dan mengertakkan gigi dan berkata, ketika saya menjadi Hongmeng Supreme, jika Anda tidak terluka parah, bagaimana mungkin Gong Zihan dan Chang Sun Xuan Qi membunuhku? Raja Iblis Besar, tahukah kamu bahwa aku telah menunggu terlalu lama untuk hari aku membunuhmu? Aku ingin merobekmu dalam mimpiku. Seperti yang dia katakan, Tan Yun tiba-tiba menarik lengan kanannya hanya dengan tulang, dan tangan kanannya memaksa 4 tulang rusuk emas Raja Iblis Besar keluar dari dadanya selama penyemprotan darah. Ah! Mata Great Demon Lord melotot, dan dia mengucapkan rasa sakit yang menusuk hati. Wow! Tan Yun berputar di udara, dan saat dia muncul di belakang Great Demon Lord seperti kilat, tulang lengan kanannya tiba-tiba menekuk, mengunci leher Great Demon Lord. Mencicit, mencicit. Tulang leher Tuan Iblis Besar mendengar suara tidak mampu menahan beban kunci leher Tan Yun, dan tulang leher sepertinya patah kapan saja. Sialan Tan Yun, kamu membunuh cucuku, dan Tuan Iblis bertarung denganmu hari ini. The Great Demon Lord meraung, memimpin Tan Yun ke bawah, membalik di udara, dan membanting punggungnya ke tanah. Ledakan. Ketika bumi runtuh dan pasir dan batu beterbangan, Tan Yun mendarat lebih dulu. Engah. Tan Yun merasa organ-organ dalamnya tampak bergeser. Dia menyemburkan seteguk darah, menyilangkan kakinya, dan menggenggam pinggang Great Demon Lord, sementara lengan kanannya masih terkunci erat di leher Great Demon Lord. The Great Demon Lord, yang telah terluka parah, dikendalikan dengan kuat oleh Tan Yun pada saat ini, dan semua perjuangannya tidak membantu. Wajah Great Demon memerah, napasnya cepat, dan matanya yang besar dan melotot dengan cepat tersumbat. Segera, mangkuk darah keluar dari matanya. Bawa aku pergi. Tan Yun meraung dengan suara serak, dan lengan kanan yang mencekik leher Great Demon tiba-tiba mengerahkan kekuatan, kaca. Tulang leher Great Demon patah sebagai tanggapan. Segera, tubuh Great Demon Lord yang seperti gunung berhenti meronta, seperti bola kempis, terbaring lemas di lengan Tan Yun dan berkedut. Tan Yun melepaskan Great Demon Lord, bangkit dan berdiri di depan Great Demon Lord, menatap Great Demon Lord, matanya menunjukkan niat membunuh yang gila. Tan Yun. Ekspresi ngeri muncul di mata Great Demon Lord. Segera, warna horor digantikan oleh kemarahan,
dan dia sebentar-sebentar berkata, kamu binatang, Raja Iblis ini. Retakan. Tanpa menunggu kata-kata iblis, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak kaki belakang kanan iblis. Ah! The Great Demon meratap kesakitan. Raja Iblis hebat, kamu binatang buas yang kejam dan tidak manusiawi. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, di masa lalu, kamu membunuh bawahanku yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini aku ingin membalaskan dendam mereka. Aku akan merobekmu. Tan Yun membungkuk, tangannya tanpa daging dan darah, menusuk tubuh utama Great Demon dengan aliran darah, dan merobek daging dari tubuh Great Demon dengan tangan kosong. Apa, Tan Yun, kamu? Petik 2. Dalam 10 napas berikutnya, teriakan Great Demon Lord tidak pernah berhenti. Ketika berhenti berteriak, itu dicabik sampai mati oleh Tan Yun. Sebelum Great Demon Lord Demon Soul terbang keluar dari kepalanya, Tan Yun menginjak kepala Great Demon Lord. Retak, boom. Kepala iblis besar meledak seperti semangka, dan jiwa iblis benar-benar dimusnahkan. Setelah membunuh Great Demon Lord, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega, dan sosoknya muncul di depan Xiao Yutian dalam sekejap. Xiao Yutian, yang telah jatuh dalam genangan darah, menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih di matanya. Pada saat ini, suara menyakitkan Suan Yuanrou tiba-tiba terdengar di langit yang luas. Ah! Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan membuang muka, tetapi melihat kehampaan yang luas, Changsun Xuanqi memotong lengan kanan Suan Yuanrou dengan pedang. Suan Yuanrou, yang telah kehilangan kedua lengannya, memiliki darah yang menggantung dari sudut mulutnya. Ketika dia mencoba melarikan diri untuk hidupnya, Changsun Xuanqi menikam Suan Yuanrou dengan pedangnya. Rower hati-hati. Ketika Tan Yun berteriak dengan tergesa-gesa, Yu Yan, yang terluka parah, berdiri di depan Suan Yuanrou. Yu Yan mendorong Suan Yuanrou pergi dengan tangan kirinya, tapi dadanya ditusuk oleh Changsun Xuanqi dengan pedang. Pompa, Longsun Xuanqi, yang juga terluka parah, memiliki Chaos Divine Sword di tangannya dengan aliran darah menembus dada Yu Yan dan menembus punggungnya. Melihat pemandangan ini, mata Tan Yun meledak ke langit, Cao Yuyan berkedip putus asa, dan meraung dengan suara serak, Changsun Xuanqi, jika kamu berani membunuh Yuyan, aku bersumpah, kamu akan menderita kekejaman paling kejam di dunia. Mati setelah penyiksaan. Pada saat ini, hati Tan Yun seperti pisau. Pada saat ini, Tan Yun merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia takut kehilangan Yuyan. Melihat Tan Yun, yang datang untuk menyelamatkan Yuyan, dan Xuanqi matahari panjang dengan rambut acak-acakan, matanya yang indah penuh amarah, kamu tidak akan membiarkan aku membunuh. Aku ingin membunuh. Pada saat ini, Sun Xuanqi tertua memutuskan untuk membunuh Yuyan terlebih dahulu, dan kemudian dia menangkap Suan Yuanrou lagi untuk mengancam Tan Yun dan membiarkan Tan Yun melepaskan ayahnya. Setelah itu, Changsun Xuanqi mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya. Ketika dia ingin membelah Yuyan menjadi dua, Yuyan meraih pedang itu dengan kuat dengan kedua tangannya dan berteriak, suamiku, datang dan selamatkan aku. Bitch, jangan sia-siakan usahamu, dia tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu. Changsun Xuanqi mencibir. Raja leluhur Chaotic, hati-hati, Suan Yuanrou akan menyerangmu. Di langit bersalju yang luas di luar kota tentara tertinggi, Sueying Supreme buru-buru mengingatkannya, memegang pedang ilahi dan terbang di belakang Changsun Xuanqi dengan kecepatan tinggi, berteriak, junior akan membantumu menangani Suan Yuan, lembut. Oke, ketika Changsun Xuanqi menjawab, dia tidak tahu bahaya sedang mendekatinya. Dia masih menatap Tan Yun, yang mati-matian terbang menembus salju, dengan kebencian yang mendalam di matanya yang indah. Tan Yun, aku hanya ingin kamu menonton, wanita kesayanganmu mati di depanmu. Ji Yuyan, matilah. Zhang Sun Xuanqi tiba-tiba menarik Chaos Divine Sword dari dada Yuyan, dan menusuk alis Yuyan. Pada saat ini, pengingat panik baik si Supreme terdengar di kehampaan di belakang Changsun Xuanqi. Tuan, hati-hati, Sueying Supreme akan menyerang Anda. Ketika Changsun Xuanqi tiba-tiba terkejut, dia merasakan napas dingin di belakangnya menelannya, tetapi Sueying Supreme yang memadatkan pedang es mendalam langit berwarna darah, membawa cahaya pedang berwarna darah, dan menebas ke arah Changsun Xuanqi. Zhang Sun Xuanqi segera menyerah membunuh Yuyan. Setelah dia menghindari pedang, dia menoleh ke belakang seperti kilat, dan mengayunkan pedangnya ke Sueying Supreme. Sueying, kamu akan menyingkat pedang es mendalam langit. Ternyata kamu adalah ras spiritual sialan. Putri, lari. Suan Yuanrou, yang kehilangan lengannya, berteriak ngeri,
dan melakukan tendangan voli. Kaki kanannya meledak ke dalam kekosongan, dan dia menarik ke arah belakang Chang Sun Xuanqi. Ledakan. Telapak tangan kiri Chang Sun Xuanqi tiba-tiba mengenai kaki kanan Xuan Yuanrou, dan dia menembak Xuan Yuanrou ratusan ribu meter jauhnya. Karena tindakan tiba-tiba Xuan Yuanrou, ditambah dengan cedera serius Chang Sun Xuanqi, pada akhirnya, Sue Ying Zizun lolos dari pedang fatal Chang Sun Xuanqi. Pompa. Namun, tangan kanan Sue Ying Supreme yang memegang pedang dipotong oleh Long Sun Xuanqi. Ah! Sue Ying Supreme berteriak, dan dia dengan gila-gilaan melonjak dengan kekuatan gaib, mencoba melarikan diri. Ni Hu, jadi kamu adalah putrinya dan Xuan Yuanrou. Oke, sangat bagus. Chang Sun Xuanqi dengan cepat menyusul Sue Ying Supreme, dan meraih Sue Ying Supreme dengan tangan kirinya. Tan Yun, selamatkan putri kita. Sue Kong menghentikan sosok Xuan Yuanrou, dan menatap Tan Yun yang datang dengan cepat, dan berteriak, "Wow, cepat dan selamatkan putriku. Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Ketika suara Tan Yun terdengar, dia berkedip sangat cepat dari langit di atas Xuan Yuanrou, dan muncul di samping Sue Ying Supreme, hanya dengan tangan kiri kerangka itu, memegang Sue Ying Supreme di telapak tangannya. Chang Sun Xuanqi mengambilnya. Telapak tangan kiri tiba-tiba tertutup, tangan kanan mencengkeram Excalibur Chaos, membawa retakan di ruang gelap seperti jurang dipotong dengan tangan kiri Tan Yun. Ledakan. Wow! Dengan suara keras dan jelas, Tan Yun memegang tangan kiri putrinya dan dihancurkan oleh pedang ilahi kekacauan. Pada saat yang sama, dalam tatapan ngeri Chang Sun Xuanqi, Sue Ying Supreme, yang kehilangan tangan kanannya, terbang keluar dari tulang tangan kiri Tan Yun yang patah. Sue Ying Zizun memandang Tan Yun, matanya kabur karena air mata, dan berteriak, "Ayah! Jangan menangis, putri bodoh, ayah baik-baik saja." Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan tangan kanannya yang berdarah daging menepuk dada Chang Sun Xuanqi. Long Sun Xuanqi, yang terluka parah, tidak bisa mengelak, dan dipukul di dada oleh Tan Yun. Retakan. Ketika retakan tulang yang jelas terdengar, Chang Sun Xuanqi mematahkan beberapa tulang rusuk di dadanya. Dia menyemburkan darah dan merasakan langit berputar dan jatuh dari langit salju yang luas. Ledakan. Chang Sun Xuanqi menabrak salju dengan keras. Dia ingin berjuang untuk bangun. Namun, lukanya terlalu serius sekarang, dan dia jatuh ke tanah lagi sebelum dia berdiri. Menguasai. Air mata Bai Si Zizun mengaburkan pandangannya, sudut roknya terbang ke atas, dan dia terbang di samping Chang Sun Xuanqi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menatap Tan Yun yang runtuh di langit, pompa. Berlutut di tanah, menangis, "Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, tolong jangan bunuh tuanku, tolong." Melihat penampilan Tan Yun yang acuh tak acuh, Bai Si Supreme memandang Sue Ying Supreme dalam kehampaan. Air mata mengalir deras, "Saudari Sue Ying, tolong bujuk ayahmu untuk memberitahu ayahmu untuk tidak membunuh tuanku." Sue Ying yang tertinggi menahan rasa sakit karena mematahkan tangannya, dan jatuh di depan Bai Si yang tertinggi. Ketika dia hendak berbicara, cucu Xuanqi, yang terbaring di tanah, sering gemetar, aliran darah keluar dari mulutnya, dan suara kelemahan mengandung makna yang tak terbantahkan. Baik sih, untuk kata-kata guru, jangan tanya. Ayah dan anak perempuan. Kematian, Tuan tidak takut. Saat berbicara, cucu Xuanqi mengangkat tubuh kekacauan, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan menjadi tinggi normal. Pada saat ini, di matanya menatap Tan Yun, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut menghadapi kematian, tetapi hanya kebencian yang tak ada habisnya. Tan Yun menatap cucu Xuanqi, dan mengucapkan setiap kata, "Pelacur, aku akan menjagamu nanti." Pada saat ini, di kota tentara tertinggi, alam dewa kekacauan dan alam dewa asal berjumlah 10 miliar pasukan, dan 13 miliar pasukan iblis surgawi, gemetar di seluruh. Puluhan miliar tentara dari dua dewa besar tidak pernah menyangka bahwa pihak Tan Yun akan mengalahkan Raja Leluhur Kekacauan dan Raja Leluhur Siyuan. 13 miliar pasukan iblis memandang Tan Yun, dan ada ekspresi ketakutan yang tak terhentikan pada murid raksasa itu. Mereka tidak menyangka bahwa kepala iblis dan iblis besar akan terbunuh hari ini. Pada saat ini, Tan Yun melihat puluhan miliar alam dewa kekacauan dan alam dewa asal di kota tentara tertinggi. Tidak ada keraguan, kamu telah mendengar dengan jelas, dewa leluhur hanya mengatakannya sekali. Penyatuan tiga alam dewa asal, kekacauan, dan Hongmeng adalah kesimpulan yang sudah pasti. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup.
Segera ambil senjata ajaib di tanganmu dan usir aku dari pasukan iblis surgawi. Kalau tidak, kamu dan iblis surgawi semua akan mati. Mendengar itu, puluhan miliar Chaos God Realm dan Siyuan God Realm berteriak untuk membunuh, dan pasukan iblis surgawi mulai memperebutkan kota tentara tertinggi. Pada saat ini, Tan Yun, Suan Yuanrou, Xiao Yutian, Yuyan, dan Sueying Zizun yang terluka buru-buru memasuki menara ruang dan waktu dewa tertinggi, dan mulai pulih dari luka-luka mereka. Ketika Tan Yun dan yang lainnya pulih dari luka-luka mereka, Dongfang Yusu memegang pengkun yang sekarat di tangan kirinya dan Gong Xihan yang terluka parah di tangan kanannya. Dia melangkah keluar dari menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi dan melemparkan keduanya ke samping Changsun Xuanqi. Desir-desir. Pada saat berikutnya, Namong Yukin, Tang Mengyao, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, Tantai Xianer, Feng Qingcheng, Ouyang Qianqian, Si Hong Xiao terbang keluar dari menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi, terbang melintasi langit bersalju dengan kecepatan tinggi, pedang, mendobrak pasukan iblis surgawi di atas kota militer tertinggi. Pembantaian tentara iblis. Hanya dalam setengah jam, semua 13 miliar tentara iblis surgawi terbunuh. Mayat besar, menumpuk seperti gunung di kota tentara tertinggi, darah mengalir ke sungai. Puluhan miliar pasukan di alam dewa Siyuan dan alam dewa kekacauan memang adalah tentara elit, dan jumlah korban tewas kurang dari 1 miliar. 9 miliar tentara yang masih hidup melangkah keluar dari kota militer tertinggi dan berdiri rapi di tanah kosong dan tandus. Ledakan. Pada saat ini, gerbang menara Dewa Ruang dan Waktu yang mulia Dewa tertinggi dibuka, dan Tan Yun, yang telah pulih dari cederanya, memimpin untuk melangkah keluar. Di belakangnya mengikuti Suan Yuanrou, Sueying, ibu dan anak perempuan, dan Yuyan, yang juga telah pulih dari luka mereka. Tan Yun berjalan menuju cucu Xuanqi, cucu Pengkun, dan Gong Xihan di tanah. Setiap langkah yang dia ambil, dia penuh dengan niat membunuh. Banyak berpikir saat ini. Saya memikirkan ayah Wangu Zugat yang dibunuh oleh cucu tertua Pengkun di alam semesta terakhir. Berpikir sebagai Hongmeng Supreme di masa lalu, dia dibunuh oleh Changsun Xuanqi dan Gong Xihan. Saya juga memikirkan kematian tragis bawahannya yang setia di masa lalu. Mata Tan Yun yang mengandung niat membunuh berangsur-angsur menjadi lembab dan merah. Meskipun Gong Xihan, Changsun Pengkun, dan Changsun Xuanqi siap mati dan tidak takut mati, mereka bertiga melihat penampilan Tan Yun dan merasakan punggung mereka dingin. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan akun denganmu secara perlahan. Tan Yun menunjukkan tatapan garang, berdiri di depan ketiga Changsun Xuanqi, dan menginjak wajah Changsun Pengkun, kamu berombak, jika bukan di alam semesta terakhir, kamu menangkapku dan mengancam ayahku, bagaimana mungkin ayahku dibunuh olehmu? Hahaha, ahahaha. Cucu tertua Pengkun menyeringai dan berkata, jadi apa? Jadi apa? Tidak begitu. Ayahmu tidak akan pernah selamat. Bahkan jika kamu membunuhku, apakah ayahmu bisa kembali dari kematian? Hahaha. Ayo, lakukan. Melihat cucu tertua Pengkun yang kehilangan anggota tubuhnya, Tan Yun mengepalkan tangannya dan tersenyum marah. Oke, bagus sekali. Ketika kekosongan bergetar, pedang Excalibur Hongmeng keluar dari tangan kanan Tan Yun, dan darah tiba-tiba muncul. Tan Yun mengayunkan pedangnya dan menerbangkan telinga kanan cucu Pengkun. Longsun Pengkun tidak bisa menahan tangis yang menyakitkan. Ayah, mata cucu Xuanqi yang sekarat kabur karena air mata. Putri jangan menangis, begitu cucu Pengkun berbicara, Tan Yun memotong telinga kirinya lagi. Pompa, tiup. Segera, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng dan menebasnya ke tubuh Changsun Pengkun tanpa tergesa-gesa. Dengan setiap pedang digesek, sepotong daging dan darah terbang menjauh dari tubuh Changsun Pengkun. Betul sekali. Tan Yun ingin menyiksanya perlahan. Tan Yun, kau bajingan kecil, aku mengutukmu agar tidak mati. Ketika cucu Pengkun mengutuk, Tan Yun menginjak wajahnya dengan kaki kanannya, mulutnya tidak bisa menutup, dan suaranya berhenti tiba-tiba. Kutukan. Hahaha. Tan Yun menyeringai lagi dan lagi, Longsun Pengkun, saya katakan, setelah Anda mati, saya akan mengutuk putri Anda dan Gong Xihan, hal yang lama, dan membiarkan mereka menggandakan rasa sakit yang saya derita. Mendengar kata-kata Tan Yun, cucu Xuanqi dan Gong Xihan bergidik. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka berpikir bahwa jika Tan Yun mengalami reinkarnasi dan kehancuran dunia, akan sangat mengerikan jika itu terjadi padanya. Mendengar ini, Sun Pengkun jangka panjang tampak ketakutan,
matanya yang berlumpur menunjukkan warna memohon, dan dia gemetar samar-samar, Tan Yun, tolong jangan perlakukan Xiao Qi seperti ini. Tan Yun, aku rela menderita demi putriku. Tidak masalah jika kau mengutuk reinkarnasiku, tapi jangan perlakukan putriku dengan kejam, kumohon. Mendengar ini, Tan Yun gemetar karena marah dan menggertakkan giginya dan berkata, kejam. Saya belum mengutuk putri Anda, jadi Anda menyebut saya kejam. Lalu aku bertanya padamu, aku dikutuk oleh putrimu, Gong Zihan, dan memasuki reinkarnasi dari segala keabadian. Saya telah mengalami adegan 10.000 kematian keluarga di depan mata saya. Mengapa Anda tidak mengatakan putri Anda kejam? Menghadapi auman Tan Yun, ucapan cucu Pengkun selanjutnya membuat Tan Yun sedikit tercengang. Cucu tertua Pengkun berkata dengan keras, Tan Yun, tidak ada kebencian tanpa alasan di dunia ini. Putriku melakukan ini padamu, tetapi kamu tidak marah. Mendengar ini, Tan Yunjian mengerutkan kening, merasa tidak bisa dijelaskan, kentut. Tan Yun, apakah kamu seorang pria? Long Sun Pengkun memarahi, jika kamu laki-laki, kenapa kamu bahkan tidak berani mengakuinya? Jika bukan karena kamu marah, bagaimana mungkin putriku mengutukmu untuk memasuki siklus keabadian? Jika tidak, tanpa menunggu kata-kata Long Sun Pengkun, bibir berdarah Long Sun Xuanqi yang bekas luka terbuka dengan ringan, dan menyela, ayah, jangan bicarakan itu. Tan Yun tidak memiliki ingatan tentang alam semesta terakhir. Apa yang Anda katakan tentang ini? Gunakan. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan menjadi lebih bingung. Pada saat ini, Yu Yan di belakang Tan Yun mengerucutkan bibir Zhu untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak pernah berbicara. Suan Yuanrou melihat keinginan Yu Yan untuk berbicara, alisnya sedikit mengernyit, dan transmisi suara berkata, Saudari Yu Yan, ada apa? Mungkinkah, apa yang terjadi ketika Tan Yun dan Changsun Xuanqi berada di alam semesta terakhir? Yu Yan menganggukkan kepalanya, dan ketika dia hendak mengirimkan suara, Changsun Pengkun memandang Changsun Xuanqi, matanya yang berlumpur menunjukkan keengganan, Putri, tentu saja saya harus mengatakannya untuk ayah. Yang asli adalah karena Tan Yun, itu adalah kesalahannya di alam semesta terakhir. Setelah itu, cucu Pengkun meraung, Tan Yun, angkat kakimu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Tan Yun mengerutkan kening, mengambil kaki kanan yang menginjak pipi cucu Pengkun, dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita bicara, saya ingin melihat trik apa yang masih ingin Anda mainkan. Cucu tertua Pengkun, yang kehilangan anggota tubuhnya, membalikkan tubuhnya, menghadap ke langit, menatap Tan Yun, marah. Karena kamu lupa, maka aku akan memberitahumu. Tan Yun, kamu berhutang pada putriku. Di alam semesta terakhir, meskipun putriku kejam, kecuali kamu. Di alam semesta terakhir, ayahmu dan aku adalah musuh bebuyutan. Putriku berpura-pura menjadi laki-laki dan akan membunuhmu. Dalam perjalanan untuk membunuhmu, putriku bertemu denganmu ketika dia diserang oleh seekor binatang buas. Kamu dan putriku bergabung untuk membunuh binatang itu. Saat itu, putriku bisa saja membunuhmu, tapi dia tidak melakukan itu. Bukan hanya itu, dia menjadi saudara penyembah bersamamu. Tanpa menunggu cucu Pengkun berbicara, dia diinterupsi oleh Tan Yun, hahaha, make up. Mengedit. Long Sun Pengkun memarahi, saya orang yang sekarat, apakah saya perlu berbohong kepada Anda? Tan Yun, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Ji Yuyan. Setelah mendengarkan, Tan Yun perlahan kembali menatap Xiang Yuyan, melemparkan pandangan bertanya. Yuyan menggigit bibir Zhu, dan kemudian dia menganggukkan kepalanya, dan berkata, suamiku, apa yang dia katakan itu benar. Kamu menjadi saudara dengannya tanpa mengetahui identitas cucu Xuanqi. Nanti, dia sudah lama mencintaimu, tetapi kamu tidak menyukainya. Aku satu-satunya di hatimu. Di dalam hatinya, apa yang tidak bisa dia dapatkan lebih baik dihancurkan. Dia adalah wanita berhati feminin. Tan Yun mengangguk dan berkata, saya mengerti. Pada saat ini, Changsun Xuanqi tiba-tiba menjadi emosional, dan dia menatap Tan Yun dengan air mata menetes. Apa yang kamu mengerti? Kamu tidak mengerti. Ya, aku akui bahwa sebelum aku bertemu denganmu, aku adalah iblis yang kejam, tapi setelah bertemu denganmu, kebaikan dan keadilanmu mempengaruhiku. Untukmu, aku telah berusaha untuk berubah, dan pada akhirnya aku tidak hanya berubah, tetapi aku hampir menjadi musuh ayahku. Tapi bagaimana denganmu? Kamu masih mengabaikanku.
Kamu hanya memiliki Ji Yuyan di matamu. Changsun Xuanqi dengan marah menunjuk Yuyan, Tan Yun, aku mengambil hatiku darimu, tapi dia mengabaikanmu saat itu. Tan Yun, kamu lupa, kamu benar-benar lupa, jika kamu masih ingat apa yang kamu janjikan padaku di masa lalu, kamu akan mengerti mengapa aku membencimu seperti ini. Tan Yun, sudah kubilang, kamu mengecewakanku Long Sun Xuanqi.